Halo guys, welcome to Gilhar Channel. Bagaimana kabar kalian? Hujan-hujan masih sendiri? Aduh. Kali ini saya akan menceritakan alur film dari Men in Black yang pertama, karena banyak yang merequest film ini sih. Gak banyak sih, cuma 2 orang. Film ini dirilis tahun 1997. Disutradarai oleh Barry Sonnenfeld dan diperankan oleh Will Smith dan Tommy Lee Jones. Film ini menceritakan tentang seorang polisi di New York yang menggantikan agen di MIB yang bernama D, karena dia merasa sudah terlalu tua dan akan pensiun. Sebelum dimulai, mari silakan tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Langsung saja kita intro dulu lah. Cerita akan berfokus kepada James. Dia adalah anggota polisi di New York yang bernama NYPD. James sendiri sedang mengejar seseorang penjahat. Saat tertangkap, penjahat itu mengeluarkan senjata dan akan menembak James. Namun James berhasil menangkisnya dan saat jatuh, senjata itu lenyap seketika. Kemudian penjahat itu berhasil kabur lagi ke sebuah gedung. Saat James memeriksa gedung itu, betapa terkejutnya dia ketika penjahat itu memanjat sebuah gedung dengan tangan kosong. Namun James yang pantang menyerah mengejarnya. Di atap gedung, penjahat itu memberitahu bahwa dunia akan segera kiamat. Setelah berkedip dengan aneh dan membuat James semakin bingung, penjahat itu bunuh diri dengan terjun dari atap gedung. Setelah kejadian itu, James diinterogasi oleh atasannya karena dikira James lah yang mendorong penjahat itu hingga meninggal. Di ruangan tempat James diinterogasi, datanglah agen Kay dan segera mencabut kabel CCTV. Di situ agen Kay bertanya kepada James, apakah James bisa mengenali senjata yang digunakan oleh penjahat tadi. Kemudian, Kay membawa James ke sebuah toko penada barang curian. Pemiliknya adalah Chips. Setelah masuk, James segera menanyakan tentang senjata yang bentuknya aneh itu. Tidak lama kemudian, agen Kay masuk ke dalam tokonya. Chips yang tidak mengaku bahwa dia menyimpan barang itu segera ditembak oleh Kay tepat di kepalanya. James yang terkejut menodongkan pistolnya ke arah Kay, namun Chips masih bangun dengan kepalanya yang tumbuh lagi. Hal itu membuat James terkejut sekaligus terdiam. Setelah James menunjukkan penyimpanannya, James segera menunjuk senjata itu. Setelah keluar, Kay menggunakan neuralizer atau alat penghapus ingatan untuk James dan mengajaknya ke sebuah restoran. Setelah berbincang, Kay memberi James sebuah kartu yang di belakangnya ada alamat kantor MIB. Dia menyuruh James datang ke tempat itu tepat pukul 9. Di sisi lain diperlihatkan bahwa ada sesosok piring terbang yang jatuh ke perkebunan sepasang suami istri. Dia adalah Edgar dan istrinya Beatrice. Edgar segera memeriksa perkebunan miliknya dengan membawa senapan. Namun nasib sial menimpanya. Seekor alien membunuhnya dan menggunakan kulitnya sebagai penyamaran. Setelah memakai kulit Edgar, alien itu masuk ke rumah dan meminta segelas air kepada Beatrice. Ketika Beatrice menanyakan kenapa kulitnya seperti terlepas, kemudian keesokan harinya, pembasmi serangga datang ke gudang milik Edgar dan Beatrice. Saat akan membasmi semua serangga di sana, dia dibunuh oleh Edgar. Dia menggunakan mobil pembasmi serangga tersebut untuk mengangkut kendaraan luar angkasanya. Adegan kembali kepada James yang datang ke kantor MIB. Di sana, dia ditunggu oleh agen Z dan ada 6 orang lain yang mengikuti tes bersama dengan James. Saat tes menembak, peserta lain sibuk menembaki gambar monster, tetapi James hanya menembak seorang anak kecil yang memegang buku. Agen Z bertanya kenapa James menembak anak tersebut. Si James mengatakan bahwa anak itu terlihat berbahaya karena dia berdiri di antara para monster dan sedang memegang buku kuantum fisika. Padahal anak seusianya belum layak mendapatkan buku tentang itu. Setelah semua selesai, Z membawa semua peserta ke ruangan khusus dan dihapus ingatannya. Namun James sendiri diajak oleh Kay. Kay memberitahu bahwa ada alien di bumi yang menyamar sebagai manusia. James yang tidak percaya malah akan pergi dan minta ditunjukkan jalan keluar. Setelah itu, Kay menawarkan kopi kepada James dan menuju ke dapur. Saat James melihat ke dapur, betapa terkejutnya dia ketika melihat beberapa alien di sana.
Ternyata tujuan Kay adalah menunjukkan kenyataan yang sebenarnya kepada James bahwa alien memang benar adanya. Kemudian mereka pun duduk dan mengobrol di alun-alun. Di sana, Kay menawari James untuk bergabung dengan MIB dan memberi waktu 1 hari untuk berpikir. Keesokan harinya, James datang kembali ke kantor MIB dan menerima tawaran dari agen Kay. Namun sebelum menjadi agen, Kay menghapus semua data diri James sampai dengan sidik jarinya dan mengubah namanya menjadi agen J. Your entire image is crafted just as quickly. You don't exist. I make this look good. Setelah itu, J dan Kay dipanggil untuk ke ruangan Z. Saat berbincang, alarm screamer berbunyi. Itu adalah alarm untuk menandakan pendaratan ilegal alien. Kemudian, Z menyuruh Kay mengajak J untuk memeriksa tempat pendaratan itu. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan alien yang sedang mengantarkan istrinya untuk melahirkan. Kay berbicara dengan si pria, namun J diminta untuk menangani istrinya yang akan melahirkan. Setelah sampai, mereka segera bertanya kepada Beatrice tentang apa yang terjadi pada suaminya. Setelah bercerita, Kay menggunakan neuralizer untuk menformat ingatan Beatrice. Saat akan kembali, Kay memeriksa tanah tempat alien itu mendarat dan menyimpulkan bahwa yang mendarat adalah spesies serangga pemakan mayat, dan mereka akan memeriksa kamar mayat. Di tempat lain, Edgar pergi ke sebuah restoran. Di sana, dia membunuh 2 ekor alien yang menyamar sebagai manusia dengan menyamar sebagai pengantar makanan. Dia juga mengambil sebuah benda dari mereka. Saat akan membuka benda itu, Edgar seketika marah karena yang ada di dalamnya adalah berlian dan bukan alat yang dia cari. Adegan kembali kepada J dan Kay. Mereka pergi ke sebuah kamar mayat, yang ternyata jasad yang telah dibunuh Edgar diletakkan di sana. Dokter yang memeriksa mayat tersebut bingung dengan keanehan mayat itu. Kucing yang dibawa oleh mayat itu terus mengikuti majikannya meski dia telah mati. Oh iya, nama dokternya adalah Weaver. Setelah melihat ada keanehan di bagian telinga mayat tersebut, Jay menyentuh telinganya dan terlihat bahwa ada alien yang sedang sekarat. Dia adalah pangeran dari bangsa Arquilla, ras alien yang suka berperang. Alien itu berkata cegah perang di Sabu Orion. Karena Weaver telah mengetahuinya, maka Kay menggunakan neuralizer-nya untuk menghapus ingatannya. Setelah itu, mereka kembali ke markas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Z. Di sana, mereka ditunjukkan bahwa ada alien yang sedang mendekati bumi. Ternyata, itu adalah bangsa Orion dan mereka mengetahui bahwa pangeran dari kerajaan itu telah meninggal. Alien itu berkata sesuatu namun mereka tidak mengerti dan akan menerjemahkannya. Kay dan J segera mencari informasi. Mereka pergi ke sebuah toko kunci. Saat tiba, J mengira bahwa aliennya adalah seorang pemilik toko itu. Namun dia salah. Alien itu ternyata anjingnya. Dia bernama Frank. Kay segera menginterogasi Frank. Setelah melihat kucing itu, Jay seketika teringat kucing yang ada di kamar mayat tadi. Lalu, mereka segera ke sana. Di sana, ternyata ada Edgar yang juga mengincar kalung dari kucing itu. Edgar juga membawa Weaver yang dia gunakan sebagai sandera. Kemudian, dia pergi dengan mencuri sebuah taksi. Jay dan Kay kembali ke markas MIB dan mencari informasi kemana Edgar akan pergi. Di sana, proses terjemahan dari bangsa Arquilla telah selesai. Pesan itu berisikan agar manusia mengembalikan alat yang bernama The Galaxy dalam waktu 1 jam, atau bumi akan diserang. Lalu, Jay melihat sebuah gambar UFO yang disembunyikan di atas menara Monas. Secepatnya, mereka akan pergi ke sana untuk mengejar Edgar. Saat UFO itu akan berangkat, Jay dan Kay menembak jatuh UFO itu. Setelah itu, Edgar keluar dengan marah dan berubah menjadi sosok yang sebenarnya. Lalu, pertarungan pun tidak terhindarkan. Eat me! Eat me!
that your auntie? You weren't even alive in 6 years. Interesting job you guys have. Setelah pertarungan berakhir, Kay menyerahkan neuralizer kepada Jay dan bagaimana cara alat itu bekerja. Kay berkata bahwa dia sudah terlalu tua dan dia akan segera pensiun. Maka, Kay menyuruh Jay untuk meneuralisirnya agar dia lupa dengan semuanya. Di akhir film terlihat bahwa berita tentang piring terbang yang telah dihancurkan muncul di koran. Dan ternyata Weaver telah menjadi pendamping dari agen Jay untuk menggantikan Kay. Tapi tidak disebutkan inisialnya. Dan cerita pun tamat. Ya, itu dia filmnya. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan membunuh serangga, apalagi kecoa, karena itu bisa menyakiti hati serangga-serangga lain. Sekian dari saya, Direktur Channel Gilhar, mengucapkan selamat menikmati waktu rebahan Anda. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!